بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Syarted Aceh 96,1 FM di mana saja bisa mendengarkan radio kami. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di acara interaktif hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana yang telah disampaikan pada pagi hari ini, kita akan membahas sedikit pembahasan tayamum, ya. Dan di sini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Islam. Ya, kapan di sana seseorang mendapatkan kesulitan, maka disitulah Islam memberikan solusi kepadanya. Sebagaimana kaidah yang telah dimaklumi, yang disebutkan oleh para ulama, al-masyaqqah tajlibu taysir. Kapan di sana didapatkan kesulitan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Dan diantaranya adalah bolehnya bertayamum ketika seseorang tidak mendapatkan air atau tidak bisa tersentuh dengan air dikarenakan sakit atau yang semisalnya. Dan hal ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kata Allah, kalau seandainya kalian apabila kalian itu dalam keadaan junub, maka hendaknya kalian sucikan junub kalian tersebut. Dan kalau seandainya kalian dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan safar, atau kalian dalam keadaan membuang hajat, itu buang air besar, atau menyentuh perempuan, maksudnya jima, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka boleh bagi kalian untuk bertayamum dengan debu yang suci. Yang basuhlah wajah-wajah kalian dengan debu tersebut dan kedua tangan kalian. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya tayamum adalah hal yang dibolehkan dan dibenarkan di dalam syariat Islam. Adapun dari sunnah, nanti kan kita baca hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, yang mana Rasulullah membolehkan untuk kita bertayamum. Ya, sebagaimana hadis yang datang dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang datang juga dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun ijma' disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa ajmal ulama al-amsar bil Hijaz wal Iraq wal Syam wal Masyriq wal Maghrib fima alimtu anna tayammum bis sa'id inda adamil ma' tuhurun kulli maridin aw musafirin wa sawan kana junuban aw ala ghairi wudu'in la yakhtalifuna fi dhalik. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr, sesungguhnya seluruh para ulama ya sepakat. Apakah ulama Hijaz, ulama Irak, ulama Syam, ulama Masyriq, ulama Maghrib, dari apa yang saya ketahui bahwasanya bertayamum dengan debu ketika tidak didapatkan air itu boleh untuk bersuci. Ya, setiap orang yang sakit tidak bisa tersentuh dengan air, atau orang yang safar karena dia kekurangan air, apakah dia dalam keadaan junub, ya, dia mimpi basah atau dia berhubungan badan, ya, dia tidak mendapatkan air untuk dia mensucikan dirinya, maka dibolehkan dia untuk bertayamum. Atau ala ghairi wudu'in, atau dalam kondisi dia tidak memiliki wudu. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Dan juga menukilkan ijma' ini adalah al-Imam
An-Nawawi rahimahullah dan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Nah, adapun dari hadis yang saya sebutkan tadi dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazila lam yusalli fil qawm. Qala ya fulan, ma manaka an tusalliya fil qawm? Faqala ya Rasulullah, asabatni janabatun wala ma'a. Faqala alayka bis-sa'id fa innahu yakfika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat seorang laki-laki dalam keadaan dia bersendirian, mojok. Ya, dan dia tidak ikut salat bersama kaum. Kemudian Rasulullah berkata, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Wahai fulan, apa yang menghalangi engkau untuk salat bersama manusia? Kenapa kamu tidak ikut salat berjamaah? Faqala ya Rasulullah, asabatni janabah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya ini junub. Walama, dan saya tidak mendapatkan air untuk saya mandi dan berwudu sehingga saya bisa salat dengan mereka. Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa alaika bis-sa'id. Ya, fa innahu yakfika. Ya, cukup bagi kamu bertayamum dengan debu, karena sesungguhnya itu mencukupimu. Ya, ini yang kita sebutkan tadi ijma, bahwasannya tayamum itu tidak hanya menghilangkan hadas kecil. Ya, tetapi tayamum itu juga menghilangkan hadas besar. Hadas besar dalam arti kata bukan beol ya. Hadas besar yaitu dia junub, mimpi basah, atau berhubungan badan, atau wanita dalam keadaan suci dari haid, dia tidak mendapatkan air, maka boleh dia bertayamum. Sebagaimana hadis ini. Ya. Dan kemudian, apakah tayamum itu hanya debu saja? Atau boleh juga tanah? Atau boleh juga pasir? Atau boleh juga apa yang lengket di batu kerikil? Atau lain sebagainya? Yang pertama dinukilkan Ibnu Munzir dan juga Ibnu Abdul Bar, ijma para ulama, bahwasanya tayamum dengan debu itu hal yang dibolehkan. Akan tetapi mereka berselisih selain daripada debu yang ada di bumi ini. Pasirkah, tanahkah? Ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian para ulama mereka mengatakan tidak boleh seseorang bertayamum kecuali dengan debu yang suci, yang dia itu memiliki gubar yu'alik biliyat, yang dia lengket di tangan kita atau di dinding. Dan ini merupakan pendapatnya Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad dan juga Ishaq dan juga Abu Yusuf dan Daud al-Zahiri. Dalilnya mereka berkata, fatayammamu sa'idan thayyiba. Hendaknya mereka bertayamum dengan sa'id. Dan mereka mengatakan sa'id di sinilah turab. Ya, sa'id adalah turab, debu. Ya, namun sebagian ulama yang lain mengatakan sa'id itu apa yang ada di bumi ini. Apakah tanah, apakah debu, atau pasir, atau yang semisalnya. Jelas ya? Nah, pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasannya apa saja yang ada di muka bumi ini, dari debu kah, ya, dari pasir, ya, maka itu boleh digunakan untuk bertayamum. Dari pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah, dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Karena mereka ketika menafsirkan firman Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba, itu maksudnya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan ju'ilal arda masjidan tahura. Sesungguhnya dijadikan bumi ini adalah tempat yang suci. Itu masjid, ya, dan dia suci. Jadi tidak hanya yang suci itu debu, tapi juga tanah ataukah yang lainnya. Ya. Nah, sehingga wallahu taala alam bis-shawab. Ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tersebutkan oleh sebagian ulama, wali'annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk marra bi ramalin katsira wa lam yakun yahmalu ma'at turab wa lam yanqul annahu kana yusalli biduni tayammum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu di perang Tabuk beliau melewati ramal. Ramal itu seperti pasir ya. Dan tidak disebutkan pada waktu itu beliau membawa turab. Ya, dan beliau menggunakan apa yang ada pada waktu itu. Ya. Wallahu taala alam bis-shawab.
walaupun ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, namun kalau seandainya ada debu, maka debu yang kita pakai. Tapi kalau seandainya memang tidak ada debu, maka apa yang ada di bumi, itulah yang kita jadikan sebagai pegangan sebagaimana difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam masalah ini. Baik. Kemudian hadis yang kedua saya baca dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajnabtu falam ajidil ma' fatamarraqtu fi as-sa'id kama tamarraqa dabbah thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu faqala innama yakfika an taqul bi yadayka hakadha thumma daraba bi yadayhi al-ardu darbatan wahidatan thumma masaha shimal 'ala al-yamin wa dhahirahu kaffai wa wajhahu. Dari Ammar bin Yasir, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengutusku dalam sebuah hajat, dan pada waktu itu aku junub dan aku tidak mendapatkan air. Kemudian aku berguling-guling di debu di tanah seperti berguling-gulingnya seekor hewan. Kemudian aku mendatangi Rasulullah dan aku menceritakan kepada Rasul apa yang telah aku buat. Faham ya? Jadi waktu itu beliau tidak mendapatkan air dalam keadaan junub. Akhirnya dia sucikan dirinya, dia membalik-balikan badannya, berguling-guling di atas tanah sebagaimana berguling-gulingnya seekor hewan. Kemudian hal ini diceritakan kepada Rasul. Dan Nabi berkata, innama yakfika an taqul bi yadayka hakada. Sesungguhnya cukup bagi engkau untuk engkau menempukkan tanganmu di tanah. Ya, thumma daraba bi yadayhi al-ardi darbatan wahidatan. Kemudian dia menepuk tangannya dengan sekali tepukan. Thumma masa shimal 'ala al-yamin wa dhahir kaffaihi wa wajhuhu. Kemudian dia mengusap tangannya seperti ini. Ya. Kemudian dia mengusap wajah. Ini hadis yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti akan kita jelaskan bagaimana cara bertayamum. Apakah dimulai tangan dulu atau dimulai wajah dulu? Ya, ataukah boleh dua-duanya? Cuman hadis yang saya sedang baca sekarang ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah memukul dengan sekali pukulan dan usapan dengan satu pukulan itu dengan dua usapan. Usapan tangan dan usapan wajah. Demikian hadis yang saya baca. Ya, nanti akan kita jelaskan ya apa yang dimulai dengannya tayamum. Kemudian apa hukumnya seseorang bertayamum ketika terjadi hadas besar dan hadas kecil? Hadas kecil, kencing, buang hajat, air besar, itu hadas kecil. Tapi kalau hadas besar apa? Junub dan semisalnya. Amal hadas al-asghar fayajuzu tayammum anhu, la khilafa fi dzalik. Kalau seandainya hadasnya adalah hadas kecil, kencing dan air besar, adalah perkara yang dibolehkan seseorang bertayamum yang tidak ada khilaf di situ. Dalla ala dzalik al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dan itu ditunjukkan dari Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' para ulama. Wa ma hadatsul akbar. Adapun hadas yang besar, fa dhahaba al-ulama kafah min as-sahabah wa tabi'in, dan kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan siapa yang datang dari mereka setelah datang dan siapa datang setelah mereka berkata bertayamum dari hadas besar itu boleh. Jelas ya? Jadi saya ulangi kembali. Ketika seseorang itu kencing dan buang air besar, kemudian dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, kecuali hanya debu saja, maka ini ijma' para ulama boleh dia gunakan debu untuk mensucikan hadas kecil tadi untuk dia salat. Adapun hadas besar junub, mimpi basah, dia berhubungan badan, ataukah suci dari haid, maka dalam masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kebanyakan dari sahabat Rasulullah dan para tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelahnya, mereka mengatakan tayamum itu juga bisa menghilangkan hadas besar. Di antara yang telah kita isyaratkan hadis seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia tidak ikut berjamaah salat dalam keadaan dia junub. Dan Rasulullah SAW mengajarkan dia bertayamum. Dan juga hadis Ammar bin Yasir dalam keadaan dia junub, ya, kemudian dia bertayamum. Dia mengguling-gulingkan badannya, bukan tayamum, tapi dia menggulingkan badannya, dan Rasulullah mengajarkan setelahnya tayamum. Jelas ya? Jadi dua hadis yang kita sebutkan tadi begitu jelas dan begitu gamblang, yang menunjukkan bahwasannya tayamum
yaitu bisa menghilangkan hadas besar dan menghilangkan hadas kecil. Adapun dalil, ya kita berbicara tidak dengan opini, tapi kita harus mendatangkan dalil. Apa dalilnya? Bahwasanya hadas besar itu bisa menghilangkan, hadas besar itu bisa dihilangkan dengan tayammum. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila qaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu." Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Ila akhir pada ayat wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau seandainya kalian dalam keadaan junub, hendaknya kalian sucikan junub kalian itu dengan air. Dan Allah mengatakan setelahnya, falam tajidu ma'a, dan kalau seandainya engkau tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka hendaknya kalian bertayamum dengan pasir yang bersih, yang suci. Iya. Nah, wa wa'idun ilal muhdats. Ayat falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah itu kembali kepada hadas. Apabila idza qumtum ila sholati faghsilu, cuci. Kembali kepada hadas besar atau hadas kencing atau air besar. Wal junub jami'an. Dan juga kembali kepada junub tadi. Ya, apa kata Allah? Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau seandainya kalian dalam keadaan junub, hendaknya kalian mensucikan junub kalian tersebut dengan air. Tetapi ketika kalian tidak mendapatkan air dalam wudhu kalian, dan juga tidak mendapatkan air dalam junub kalian, maka apa? Fatayammamu sa'idan thayyibah. Maka boleh bagi kalian bertayamum dengan debu yang bersih. Dan juga hadis yang saya baca tadi dari hadis Ammar bin Yasir dan juga hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dua sahabat yang junub pada waktu itu dengan tayammum. Jelas di sini? Baik. Nah, dan inilah pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian ketika seseorang tidak mendapatkan air untuk berwudu, ya, apakah ada keharusan dia mencari air dulu? Ketika dia tidak mendapatkan air, baru dia berwudu, ya? Atau ketika dia lihat di rumahnya nggak ada air? Atau ketika dia misalnya berada di hutan, dia berkemah, juga dia tidak dapat air? Apakah boleh langsung dia bertayamum di situ? Atau ada keharusan bagi dia untuk mencari air? Maka di sini ada beberapa pendapat para ulama dalam masalah ini. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yajibu talabu idza adamil ma sawa raja'uhu aw tawahhamuhu. Wa qaulul Malik wa Daud wa Syafi'iyah wa riwayah an Ahmad. Wajib seseorang mencari air ketika dia tidak mendapatkan air. Apakah ada air yang bisa dia harapkan? Dia keluar dari rumahnya, dia pergi ke misalnya ke pom bensin, ya, atau dia pergi ke masjid yang di sana ada toilet dan lain sebagainya, atau tawahamuhu, atau perkiraan dia ini kayaknya ada air di sana. Dia berkemah, ya, di tengah hutan misalnya, dia tidak mendapatkan air, tapi dia menyangka sepertinya kalau saya jalan sekian meter, ya, atau sekian ratus meter, saya akan mendapatkan air. Maka dalam kondisi seperti ini wajib dia mencari air. Ini merupakan pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Daud al-Zahiri, dan juga ulama dari kalangan Syafi'iyah. Ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Hujahnya mereka adalah firman Allah, falam tajidu ma'a. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan air, mereka mengatakan, ya, wala yusaddaq alaihi annahu lam yajidul ma'. Tidaklah seseorang dikatakan dia tidak mendapatkan air kecuali setelah dia mencarinya. Itu maknanya. Jadi ayat tidak ketika seseorang tidak mendapatkan air, maksudnya setelah dia mencari air, kemudian dia tidak dapat, baru dia bertayamum. Bisa difahami? Dan juga mereka beralasan bahwa tayamum itu pengganti dari taharah, dari air. Maka tidak bisa pengganti itu menggantikan. Intinya setelah dia tidak mampu mencari pengganti tadi. Faham?
Jelas ya? Baik. Wala yatahaqqaqul ajiz ila ba'dal bath wa talab. Dan tidaklah bisa dikatakan orang itu tidak memiliki air kecuali setelah dia mencari. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa in dhanna wujuduhu bi qurbihi lazima wa ila fala. Kalau seandainya misalkan dia mencari air dengan dia keluar ke tetangganya, ada air di situ. Ya sudah, dia keluar. Dia cari. Tapi kalau seandainya dia harus pergi ke tempat yang jauh, tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan dia mencari air. Dan boleh sih itu dia bertayamum. Walaupun air itu ada tapi sulit dia cari dapatkan. Jauh ke sana dia berangkat. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah, Hanafiyah, dan juga riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Dan mereka berdalilkan juga dengan ayat yang sama. Falam tajidu ma'a. Jadi ketika dia bangun tidur, dia junub semalam, dia nggak ada air. Ya sudah, dia bertayamum. Dia nggak dapat air nggak? Dia nggak dapat air. Ya dia bangun tidur dari tendanya. Dia nggak dapat air, ya sudah, dia hukumnya boleh bertayamum. Dan mana pendapat yang sahih? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama. Ketika seseorang tidak mendapatkan air dan kemudian ya ada keharusan bagi dia mencari air, kalau dia tidak mendapatkan air maka boleh dia bertayamum. Nah sekarang mana dhabit? Bagaimana ketentuan seseorang itu harus mencari? Berapa jarak harus dia berjalan untuk mencari air? Faham? Taib. Disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah, wa ma ijabu talab ila akhir waqt falam yadullu alai dalilun min kitabin wala sunnatin. Apakah batasannya dia mencari air? Misalnya waktu salat zuhur itu dari jam 1 sampai ke jam setengah 4. Apakah dari jam 1 sampai ke setengah 4, 2 jam setengah ini dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari air? Kalau memang setelah dia mencari sekian jam tadi, ya, dan waktu sholat sudah mau habis, baru dia dikatakan orang yang tidak mendapatkan air. Apakah demikian? Kata Imam Syaukani tidak demikian. Hal demikian tidak disebutkan Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak disebutkan dalam qiyas yang sahih, dan juga tidak disebutkan ijma'. Fa in qulta fama mu'tabar fi adamil wujudil ma'. Nah, apa kaidah seseorang tidak mendapatkan air yang kemudian dia boleh bertayamum? Idza qama musalli ila shalah wa lam yakun indahuma wa la kana qariban minhu yumkinu idrakuhu fayusalli li waqtiha. Itu misalnya ketika seseorang sudah masuk waktu salat, waktu adzan sudah dikumandangkan, ya, dan padanya tidak ada air, dan juga tidak ada tempat yang dekat untuk dia mendapatkan air, maka dia salat di waktunya. Boleh dia bertayamum. Paham? Jadi nggak mesti dia mencari air itu sampai dia cari habis waktu salat. Ketika waktu sholat sudah mau habis, tidak juga mendapatkan air, baru dia bertayamum. Tidak mesti. Jadi ketika dia sholat di awal waktu, dikumandangkan azan di awal waktu, dan dia tidak mendapatkan air, dan dia sudah berusaha untuk mencari air di waktu sholat tersebut, di awal waktu sholat, dan juga dia tidak mendapatkannya, maka apa? Boleh dia bertayamum di situ. Iya. Dan mereka berdalilkan dengan firman Allah, "Idza qumtum ilas shalah", apabila kalian hendak menunaikan sholat di awal waktu, ya, maka berwudulah kalian. Dan kalau kalian tidak mendapatkan air, kalian bertayamum. Kapan disebutkannya? Ketika hendak menunaikan salat. Dan salat itu ditunaikan, hukum asalnya adalah di awal waktu. Jelas ya? Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di sini, yajibu alaihi ayatlubal ma' fi ma qurba minhu, fayabhath hal qarbahu ma aw hawlahu bir aw adir ghadir. Wal qarb laysa lahu haddun mahdud, fayarji fi ila al-uruf. Ya. Seseorang wajib untuk mencari air apa yang dekat darinya ketika dia tidak mendapatkan air. Apakah dia mencari sumur, ataukah dia mencari kirbah, ya, bejana air, ataukah dia mencari mata air. Dan dekat tidak dekat itu tidak ada batasannya. Maka kembali kepada uruf. Ya, orang misalnya mencari air berangkat dari Merduati, dari studio kita, misalnya ke Masjid Raya. Masih maklum atau tidak? Masih maklum ya. Masih urufnya masih sangat dekat. Tapi dia berjalan dari Merduati pergi ke Sibreh sana cari air. Ini tidak ma'ruf ini seperti ini. Jadi dekat tidak dekat itu batasannya tidak disebut sekian kilo, tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Iya. Sudah menjadi kebiasaan seseorang misalnya dia mau belanja garam ke Sibreh sana, kan nggak ada. Dia belanja garam, dia pergi ke toko sebelah, dia pergi ke sana, pergi ke mana? Nggak ada juga, sudah nggak dicari lagi. Itulah kebiasaannya. Begitu juga dalam urusan air di sini. Jadi dekatnya disebut adalah dekat dengan cara apa? Dengan cara uruf.
Bisa difahami ya? Fa fi zamanina wajadatus sayara fal ba'id yakunu qariban wa fil madi yakunu al mawjud al ibil fal qarib yakunu ba'idan fayabhath fi ma qarraba minhu bihayth la yashuk alaihi talabu wa la yafutu waqtus shalah. Nah, kalau sekarang kan ada air, ada mobil, orang bisa berjalan dengan cepat. Maka di zaman dulu juga ada unta. Juga mereka bisa berjalan dengan cepat. Cuman intinya ya kembali kepada uruf. Seseorang ketika mencari air berjalan dari Merduati ke Masjid Raya itu masih maklum. Tapi kalau dia berjalan dari Merduati sampai ke Sare, ke Sibre sana mencari air, makanya sesuatu yang tidak maklum. Apalagi ditakutkan waktu sholat sudah habis. Maka kapan dia tidak mendapatkan air dan dia sudah berusaha untuk mencari, maka itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, untuk pertanyaan pertama dari 0852 9453 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin tanya, bagaimana hukum jika melakukan aktivitas tapi kita masih dalam keadaan junub? Baik. Nah, apa hukumnya seseorang melakukan aktivitas ketika dia dalam keadaan junub? Disebutkan hadis dalam kitab dalam Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mendapatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam majelis. Kemudian di dalam perjalanan Rasulullah bertemu dengan Abu Hurairah. Rasulullah berkata, "Ya Abu Hurairah, aina kunta?" Ya Abu Hurairah, di mana engkau? Kenapa engkau tidak hadir di masjid? Kenapa engkau tidak hadir kajian? Kemudian kata Abu Hurairah, "Kuntu junuban." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi junub. Sehingga aku malu untuk pergi ke masjid. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Subhanallah, innal mu'min la yanjus." Subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya seorang mukmin tidaklah najis. Ya. Di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang junub pun ya, dia itu tidak najis, dan ketika dia tidak najis, maka boleh dia untuk beraktivitas. Ya, karena tidak disyaratkan seseorang beraktivitas itu harus najis, harus suci. Tetapi seseorang itu disyaratkan suci ketika dia sedang akan sholat. Allah katakan apa? Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum, ya ila akhir ayat. Apabila kalian hendak menunaikan salat, maka hendaknya kalian mencuci wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dan kaki kalian ila akhir ayat, daripada wajah kalian dan tangan kalian, kaki kalian, dari ayat yang Allah sebutkan dalam ayat wudu. Ya. Dan kalau seandainya kalian dalam keadaan junub dan kalian tidak mendapatkan air, hendaknya kalian bersuci untuk sholat. Jelas ya? Jadi kapan seseorang itu wajib untuk dia mandi junub? Ketika dia akan melaksanakan sholat. Namun kalau seandainya misalnya dia berhubungan badan dengan istrinya jam 8 pagi, misalkan, ya, kemudian dia beraktivitas, tidak ada masalah, tidak ada dosa baginya. Ya, kapan dia wajib mandi? Ketika sudah mendekati waktu sholat. Ini secara hukum asal. Namun mana yang lebih baik? Lebih baik tetap seseorang itu menjaga kesucian dirinya, itu lebih baik. Ya, menjaga dirinya dalam suci dari hadas besar, hadas kecil, maka itu jauh lebih baik. Cuman kalau seandainya boleh ataukah tidak boleh, nah, tidak ada masalah. Nah. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari 0852 6022 sekian. Bismillah. Seandainya kita bertayamum setelah junub, kemudian kita sholat, setelah itu kita mendapatkan air, apakah kita harus mengulangi mandi junub dan sholat kita? Pembahasan ini pembahasan yang kita bahas karena kita tadi mengatakan bahwasanya pembahasan tayamum ini sangat panjang sekali dan kita masih membahas di awal, cuma tidak masalah untuk isyarat saja. Kalau seandainya seseorang sudah bertayamum, dia sudah bertayamum sebelum masuk waktunya sholat, kemudian setelah dikumandangkan azan, dia hendak sholat, tiba-tiba dia mendapatkan air. Maka kalau dia tadi junub, dia wajib mandi. Kalau dia tadi hadas kecil, dia berwudu saja. Jelas, ini sedang menegakkan sholat. Satu. Yang kedua, posisinya dia sedang sholat. Ketika dia sedang sholat, sudah di rakaat yang ketiga misalkan, tiba-tiba suara air. Ya, kedengaran suara air. Maka wajib dia membatalkan sholatnya dan dia berwudu kembali. Dan ini akan ada pembahasannya yang kita sebutkan dalilnya dan ucapan para ulama nantinya.
Yang ketiga, kalau seandainya dia mendapatkan air, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sedang dia berzikir, tiba-tiba datang air. Apakah dia harus mengulangi kembali sholat? Tidak perlu dia mengulangi kembali sholatnya kalau seandainya sudah selesai. Jelas? Nah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dalam keadaan sakit tetapi qadarullah saya keadaan junub dan tidak memungkinkan untuk mandi wajib, apakah dinding bisa dijadikan untuk tayamum? Nah, tadi saya sudah membaca ayat. Ya, dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, dan apabila kalian dalam keadaan junub, hendaknya kalian mensucikan dengan air. Dan kalau seandainya kalian sakit atau dalam keadaan safar atau salah seorang dari kalian mendatangi buang hajat atau kalian berhubungan badan dengan wanita, dengan istri-istri kalian, dan kalian tidak mendapatkan air, boleh kalian bertayamum. Ya, dan kita sudah sebutkan tadi pendapat para ulama bahwasanya tayamum itu tidak hanya menghilangkan hadas kecil saja, tetapi dia juga menghilangkan hadas besar. Apakah bagi orang sakit ketika dia tidak mendapatkan, apakah bagi orang yang sehat ketika dia tidak mendapatkan air, ataukah bagi orang yang sakit dia ada air tetapi dia tidak mampu untuk mandi, dikhawatirkan akan merusak badannya, akan memberikan mudarat padanya, maka boleh dia bertayamum. Baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Kami ingatkan bagi sahabat Syiar Tauhid Aceh yang ingin bertanya dan insyaallah langsung dijawab oleh Ustaz Haris Abu Naufal, bisa mengirimkan pertanyaan melalui line SMS ataupun WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Kami ulangi di nomor 0852 1414 2314. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya dari 0853 6004 sekian. Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya sholat bagi orang yang sakit dan tidak mampu bergerak lagi? Segala aktivitasnya dilakukan di tempat tidur. Kalau seandainya dia masih memiliki akal, ya, orang yang masih memiliki akal tapi dia lumpuh, ya, maka wajib dia sholat. Tidak boleh dia meninggalkan sholat. Tapi kalau seandainya dia sudah hilang akalnya, sudah tidak tahu, mungkin karena pikun, sudah tua sekali umurnya, tidak tahu apa yang dia lakukan, ya, maka sudah hilang darinya kewajiban salat, sudah gugur darinya kewajiban salat. Karena di antara syarat sahnya salat adalah al-aqil, yaitu orang yang berakal. Ya, dan dikeluarkan darinya adalah orang majnun, orang yang gila, dan keluar juga dan masuk dikiaskan kepada orang yang gila adalah orang yang sudah pikun. Karena gila itu ilahnya apa? Hilangnya akal. Dan orang pikun juga sudah hilang akal. Tapi kalau seandainya dia akalnya masih sehat, maka tidak ada hal yang membolehkan bagi dia untuk meninggalkan sholat, dan wajib untuk dia melakukan sholat sebagaimana yang bisa dia lakukan. Kalau seandainya dia berwudu, dia berwudu. Kalau seandainya dia tidak mampu berwudu, dia bertayamum. Ya. Dan kemudian dia sholat, kalau mampu tidak mampu duduk, dia tidur. Dia mau tidak tidur, ya sudah, dia sholat sambil dia tidur. Dia bergerak, dia isyarat, lagi ruku, lagi sujud, dia baca doa. Ya. Nah, kalau seandainya misalkan tidak juga mampu dengan tidur, berarti dia sudah mati ini. Ketika dia sudah mati, maka dia disolati oleh orang lain. Yang jelas, tidak ada keharusan tidak ada hal yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat. Dan hari ini begitu banyak orang-orang yang begitu bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat. Hanya sekedar pakaiannya kotor, dia tidak sholat. Ya akhi, kalau seandainya Anda seorang muslim, dan Anda tahu setiap saat Anda akan melewati waktu sholat. Kalau alasannya Anda adalah baju Anda kotor, seharusnya Anda persiapkan baju. Kenapa Anda bisa persiapkan dompet ketika Anda berpergian? Kenapa Anda harus bisa mempersiapkan sikat gigi ketika Anda berpergian? Kenapa Anda punya persiapan ketika Anda berpergian? Kenapa Anda tidak punya persiapan untuk sholat Anda untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu satu hal. Hal yang kedua, baju kotor itu tidaklah semua yang kotor dikatakan najis. Kalau memang seandainya itu kotor, selama dia itu masih suci, masih bisa digunakan sholat. Nah, kalau seandainya memang bajunya kotor, ternajisi, dan dia tidak punya baju yang lainnya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kau kepada Allah, ya dari batas maksimal yang kau bisa lakukan. Jadi tidak ada alasan meninggalkan sholat. Engkau sholat dalam pakaian yang najis seperti itu. Karena kaidah disebut oleh para ulama, ad-darurah yabihul mahdurat.
perkara darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Ya, Anda tidak punya baju kecuali hanya baju yang najis tersebut. Dan Anda tidak punya cara untuk meminjamkan pakaian. Maka apa yang Anda punya itulah yang Anda pakai untuk sholat. Yang jelas sholat nggak boleh ditinggalkan. Dan selanjutnya dari hal-hal yang terkadang muslimin hari ini begitu mudah meninggalkan sholat karena mereka sudah punya solusi. Ya, sudah punya solusi. Apa solusinya? Nanti kalau seandainya meninggal tinggal bayar kafaroh. Ya, kalau seandainya meninggal tinggal bayar kafaroh. Ya, berapa tahun tinggal sholat, tinggal bayar saja. Sehingga orang-orang yang punya banyak uang, alah pu dah temayang, dia bagi kafaroh dia meninggal, pu repot, mampu payah dah. Sehingga ini subhanallah, ya, membuat seseorang itu semakin mudah untuk meninggalkan sholat. Padahal sholat itu merupakan tiang agama. Ya, masalakakum fis saqar qalu lam nakul minal musallin. Ketika penghuni surga berkata, kenapa engkau ya tidak sholat? Kenapa engkau meninggalkan sholat? Mereka berkata, dulunya bukan itu. Penghuni surga berkata, kenapa engkau berada dalam neraka? Dia berkata, tuh sesungguhnya kami dulu berada dalam keadaan tidak sholat. Jadi tidak boleh meninggalkan sholat. Allah SWT. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang sudah mengenal sunnah tapi masih dendam dan tidak bicara lebih dari 3 hari? Orang yang pertama, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW bukan berarti dia sudah maksum. Ya, bukan berarti sudah menjadi malaikat seperti itu. La ya'sunallah ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia pernah bermaksiat kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini satu hal yang perlu kita fahami. Jadi jangan terlalu ekspektasi yang terlalu tinggi kepada orang-orang yang mereka sudah mengenal sunnah. Ya, karena orang yang mengenal sunnah bisa saja ketika dia berutang kadang dia tidak bayar. Bisa saja orang yang mengenal sunnah terkadang dia emosian, dan itu ya hal yang memang terjadi. Dia nggak berubah jadi malaikat, dia nggak berubah menjadi nabi yang maksum yang tidak punya kesalahan. Dia akan punya kesalahan, dia akan punya kekeliruan dan lain sebagainya. Dan disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah tasbirun. Kami jadikan kalian di atas sebagian yang lainnya itu adalah fitnah, dan moga kalian bersabar. Ini satu hal. Hal yang kedua, bukan berarti itu perbuatan yang boleh. Enggak. Saya nggak mengatakan itu boleh. Tapi itu hal yang terlarang. Sehingga orang yang mereka sudah intima kepada sunnah, maka sebisa mungkin sekuat tenaga dia mengamalkan sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la yuhillu lil muslim ayyahjara akhahu fawqa thalath layalin. Tidak boleh seseorang muslim dia menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Itu haram hukumnya. Tidak dibolehkan. Sehingga orang yang mereka mengaku cinta kepada Rasul, cinta kepada Rasul itu bukan hanya di lisan saja, tapi dia berusaha yang mempraktekkan kecintaannya dia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Al-Ashi dari Loksmawe. Bismillah, Ana mau tanya dengan Ustaz Haris terkait apa hukumnya menerima uang berupa uang minum, snack ataupun tambahan dari vendor dengan kondisi kita sudah memiliki pendapatan bulanan dari perusahaan. Selanjutnya, apa hukum makanan dan minuman yang dibelikan vendor pada suatu rapat atau pertemuan? Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya. Ada satu kasus disebutkan oleh guru kami Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Ada seseorang dia bekerja di sebuah perusahaan yang tugasnya misalnya dia mencari kain. Dia bekerja di sebuah perusahaan konveksi ya, pakaian menjahit baju, dan dia tugasnya adalah membeli kain mentah. Nah, ketika dia belanja barang tadi, dia diberikan uang. Oleh siapa? Dia diberikan uang oleh pemilik toko tadi. Apakah boleh dia menerima uang tersebut ataukah tidak? Faham di sini? Nah, di sini disebutkan oleh Syekh, kalau seandainya dia menerima uang tadi tanpa ada sepengetahuan pemilik perusahaan, maka haram dia terima. Haram dia terima. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi memperdulikan, ya, dia tidak lagi peduli apakah kain ini yang sama, ya, itu di toko lain terkadang jadi lebih murah.
Karena di sini dia mendapatkan uang, dia tidak peduli lagi. Dia tidak lagi berusaha untuk mencari di toko lain atau di perusahaan lain yang dengan kain yang sama dengan harga yang paling murah. Karena apa? Karena dia sudah dikasih uang tadi. Padahal dia sudah digaji untuk cari uang. Faham di sini? Dia ambil lagi uang dari situ. Sehingga dia akan merugikan pihak perusahaan. Tapi kata Syekh, kalau seandainya dia melapor kepada pemilik pabrik tempat dia bekerja, saya diberikan uang oleh si fulan, boleh nggak saya terima? Kalau misalnya pemilik pabrik tersebut memberikan izin kepada dia untuk menerima uang, maka boleh diambil. Itu yang difatwakan oleh guru kami Syekh Abdurrahman Al-Adani. Karena apa? Karena ilahnya itu jangan sampai dia membuat sebuah keputusan dari uang yang diberikan merugikan tempat dia bekerja. Nah, ketika ilah tersebut sudah hilang dengan cara apa? Dengan cara pemberitahuan. Jadi nanti pemilik perusahaan bisa mengontrol. Kenapa keuntungan kita hari ini, bulan ini rendah? Ya, jangan-jangan ada orang menjual barang yang sama, dia mendapatkan barang yang lebih murah. Nah, karena dia ini membeli di tempat toko A, ya dibeli di toko A, dan dia dijanjikan uang terus-menerus, sehingga dia tidak peduli mencari yang murah, sehingga memudaratkan bagi orang yang memberikan gaji kepada dia. Tapi ketika sudah diberitahu, ilah itu sudah hilang. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang saya ketahui dari penjelasan guru kami Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Dan mimbabil wara, ya asalnya dia tidak menerima, apalagi telah datang hadis dalam masalah ini, walaupun mungkin terkadang ya itu tidak ada hal yang merugikan, tapi kita terkadang tidak bisa memastikan apakah ini merugikan ataukah tidak, maka lebih baik untuk ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari 08972983 sekian. Bismillah, afwan Ustaz, mau tanya apa hukumnya mengikuti atau memfollow akun Islami milik akhwat seperti Muslimah, Salafi dan lain. Mana akun-akun tersebut ada nilai-nilai cukup memberi manfaat. Jazakallahu khairan. Tapi yang pertama, hukum asal bermuamalah dengan perempuan dengan batasan-batasan syar'i itu hukum asalnya dibolehkan. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan, ya datang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat Aisyah radhiyallahu taala. Nah, mereka meminta fatwa kepada Aisyah. Follow ya, minta fatwa, mungkin bahasanya sekarang follow lah ya. Dia mereka minta fatwa kepada Aisyah dan Aisyah menjawab di belakang hijab. Ya. Dan Jibril, dan juga di antara dalil Jibril pada waktu itu menyampaikan salam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini dah di antara dalil yang disebut oleh para ulama bolehnya bagi kaum laki-laki bermuamalah dengan perempuan ya dengan batas-batas syar'i dan dia tidak khawatirkan terjadi fitnah baginya. Misalnya ada seorang akhwat memberikan salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia jawab. Tapi kalau seandainya dengan dia menjawab ataukah memberi salam itu akan membuka pintu fitnah, maka dia jauhi. Jelas ya? Nah, begitu juga misalnya dia memfollow, mengikuti faidah-faidah di situ, dia aman dari fitnah, tidak ada keinginan cari penasaran siapa sih adminnya, ya berapa nomor HP-nya. Kalau seandainya itu dia khawatirkan dia akan terjerumus kepada hal-hal yang jelek tadi, maka menghindar dari fitnah itu lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari 08569523 sekian. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya ingin tanya, apakah saya berdosa bila saya tidak mendidik anak saya dikarenakan anak saya sakit? Dulu dia sehat dan normal, tetapi setelah sakit dia dan umurnya sudah 13 tahun, tetapi kelakuannya seperti anak 1 tahun. Apakah saya berdosa untuk tidak mendidiknya seperti sholat dan yang lain? Maksud 1 tahun ini sudah idiot gitu atau sakit. Jadi dosa. Kalau sakitnya misalnya hilang akalnya, ya maka tidak ada keharusan lagi untuk sholat. Karena syarat daripada sahnya sholat adalah al-aqil. Jelas di sini. Maka telah runtuh kepadanya dari kewajiban-kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, rufiyatil aqlam ani thalathah, diangkat pena itu dari 3 jenis manusia. Ya, di antaranya as-sabi hatta yablugh, anak kecil sampai dia dewasa. Ya, al-majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar. Dan orang tidur sampai dia bangun. Nah, ketika dia sudah 13 tahun dan dia itulah sudah balik, tapi akalnya tidak ada, maka dia dikiaskan kepada orang yang gila. Maka ya sudah terputus darinya segala hukum syariat.
Tapi adapun memberikan pendidikan, tetap dia berikan pendidikan apa yang dia mampu untuk tangkap. Saya jangan molimi orang, jangan ngambil barang orang. Kalau memang seandainya itu bisa difahami oleh dia. Paham? Tapi kalau seandainya hilang akalnya semuanya, dia tidak tahu apa-apa pun lagi, tidak mengerti, maka apa yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau seandainya dia masih bisa faham, dia berakal, ya kewajiban-kewajiban itu masih berlaku baginya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari 08537274 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika anak-anak sekolah mengikuti lomba nasyid, bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Lomba apa? Lomba-lomba nasyid. Baik, di sana para ulama, di antaranya Syekh bin Baz dan lainnya dari kalangan para ulama, membolehkan nasyid. Ya, tetapi selama tidak ada musik, iringan musiknya. Dan kalimat-kalimatnya bukanlah kalimat-kalimat yang mendorong kepada syahwat. Ya. Dan ketiga, tidaklah dijadikan itu sebagai dendenan. Tidaklah dijadikan itu sebagai sebuah syiar. Ya, karena dikhawatirkan ketika itu dijadikan sebagai syiar, kita akan meninggalkan Al-Quran. Ya, akan meninggalkan hal yang lebih bermanfaat daripada itu. Ini syarat, ini syaratkan. Saya ulangi kembali. Pertama, tidak ada iringan musik. Yang kedua, tidak ada kalimat-kalimat yang mengajak kepada syahwat. Yang ketiga, itu dijadikan sebagai syiar yang terus-menerus, ya sehingga seseorang tersibukkan dari yang lebih penting, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir pada bagian berbahagia ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, Ana pernah dengar ucapan tentang perbedaan itu fitrah dan persatuan itu perintah. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Nah, ini adalah kaidah-kaidah yang dibuat oleh sebagian orang hari ini. Fitrah, perselisihan adalah fitrah. Adapun perintah, adapun persatuan adalah perintah. Taib. Pertama kita harus memahami dulu, apakah kalimat ini benar ataukah salah? Ya. Dan kalimat ini adalah kalimat yang cukup bersayang. Ya. Apa yang Anda inginkan persatuan, perbedaan itu adalah fitrah. Apa yang Anda maksudkan? Dan persatuan itu adalah perintah. Persatuan yang bagaimana yang dimaksudkan dengan perintah? Ya, dan itu harus dirinci. Apa maksudnya? Taib. Pertama, kalau seandainya dimaksudkan perbedaan itu adalah fitrah, perbedaan dari sisi akidah, perbedaan dari sisi amal, dan lain sebagainya, maka Anda keliru mengatakan itu sebagai fitrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Mereka itu manusia, terus mereka berselisih. Iya, mereka berselisih. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu. Nah, konteks ketika Allah berbicara tentang manusia itu terus-menerus berselisih, ini dalam konteks pujian atau dalam konteks celaan. Zahir dari ayat, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka tidak berselisih, dan Allah mencela orang yang mereka berselisih. Ya, la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Terus-menerus manusia berselisih, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu, yang mereka tidak ikut di dalam perselisihan. Bisa difahami? Iya, saya contohkan. Kalau seandainya Anda maksudkan perselisihan itu fitrah, sekarang ada Syiah yang dia mengkafirkan sahabat Nabi, yang mengatakan istri Nabi sebagai pelacur. Iya. Kemudian kita Ahlus Sunnah mengatakan sahabat Rasulullah adalah orang yang mulia. Mereka adalah orang yang dijamin masuk surga, terlebih Abu Bakar dan Umar. Istri Nabi Muhammad SAW adalah wanita yang suci, yang dia adalah ibu kita. Apakah perselisihan ini namanya adalah fitrah gitu, Mas? Hah? Atau apa yang Anda maksudkan? Berarti kalau seandainya itu adalah fitrah, ketika ada orang ikut pengajian Syiah, ya, ketika mereka mengatakan bahwasanya sahabat Rasulullah adalah pengkhianat, kemudian mereka bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian kita ikut takbir juga karena itu fitrah, gitu maksud Anda? Ya. Atau yang Anda maksudkan
perselisihan itu fitrah. Maksudnya ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang keribu, ada yang rambutnya lurus, ya, ada orang Amerika, ada orang Afrika. Kalau Anda maksudkan perselisihan itu fitrah, perbedaan itu fitrah dengan makna ini, maka kita apa? Kita sepakati kaidah Anda. Kita sepakati. Karena Allah sebutkan dalam ayatnya, Allah ciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, dari kabilah-kabilah, lita'arrafu, supaya mereka saling kenal, supaya mereka bisa bersatu, supaya mereka bisa bermasyarakat, supaya mereka bisa berkomunikasi. Kan begitu? Jelas di sini? Jadi, yang mana dulu yang Anda maksudkan? Persatuan itu adalah, perbedaan itu adalah fitrah. Perbedaan yang mana, Mas? Itu harus Anda jelaskan. Jangan Anda membuat kaidah-kaidah yang ngambang, karena itu bukan dari akidah. Caranya orang Islam di dalam berakidah. Satu. Yang kedua, kalimat Anda, adapun persatuan itu perintah. Nah, persatuan yang mana yang diinginkan oleh Allah, kita diperintahkan untuk bersatu. Faham? Kalau seandainya makna tadi, perselisihan itu adalah fitrah, kemudian kita diperintahkan bersatu, terus kita bersatu sama Syiah gitu. Ya. Mereka mencela sahabat, ya udah, yang penting kita bersatu. Seperti itu maksud Anda persatuan. Tapi kalau Anda maksudkan yang kedua, ketika kulitnya hitam, ketika kulitnya putih, kita harus bersatu. Sama-sama sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita sholat bersama, bermakmum kepada, oh ya makmumnya kulit hitam, saya kulit putih, nggak mau saya bermakmum dengan orang kulit hitam, nggak bisa. Karena kita diperintahkan untuk bersatu. Paham? Ini makna benar. Tapi kalau Anda maksudkan persatuan dengan segala jenis akidah, dengan segala jenis pemahaman, maka Anda sudah keliru. Anda setelah salah. Dan menyalahkan Anda itu bukan saya, tapi menyalahkan Anda itu Rasul SAW. Dalam hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku itu akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Jelas? Yang Anda katakan itu sebagai fitrah. Tapi Rasulullah di sini dalam konteks beliau mencela. Anda mengatakan fitrah, tapi Nabi Anda mengatakan dalam konteks tercela. Jadi para hadirin dan hadirat sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh ingin memilih orang-orang yang membuat kaidah baru atau ingin memilih ucapan Nabi. Kan begitu? Kemudian Rasulullah mengatakan ketika terjadi perselisihan, apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ketika terjadi perselisihan, Rasulullah perintahkan kita berpegang teguhlah kamu di atas sunnah Rasulullah dan di atas sunnahnya para khulafa' rasyidin. Mana sunnah Rasulullah? Sudah jelas. Mana sunnah khulafa' rasyidin? Sudah jelas. Sunnah Rasulullah, sunnah khulafa' rasyidin memuliakan sahabat, memuliakan istri Nabi. Adapun akidah Syiah mencela sahabat Nabi. Lah gimana kemudian kita diperintahkan bersatu dengan hal yang seperti ini? Ini akan terjadi kontradiksi. Jelas di sini? Jadi ketika kita terjadi perselisihan, kita cari mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan metode persatuan yang masing-masing orang punya perselisihan, punya pendapat yang itu merupakan fitrah, yang kemudian kita bersatu, jangan saling menyalahkan, jangan saling mengkoreksi, jangan saling menyinggung dan lain sebagainya. Maka Anda telah menyelisih apa yang diucapkan oleh Rasul. Karena Rasul mengatakan wajib kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnah para khulafa rasyidin. Dan Rasulullah tidak berhenti di situ. Rasulullah mengatakan hati-hati dengan perbuatan bid'ah. Jadi bukan hanya kita berpegang teguh dengan sunnah, tetapi kita juga menjauhi bid'ah. Kita mengingkari dari bid'ah. Itulah yang namanya persatuan. Jelas ya? Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semuanya di atas agama Allah dan jangan kalian berselisih. Maksudnya adalah agama Allah apa yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya dipraktek oleh para sahabatnya. Oleh karena itu Imam Malik berkata, apa saja yang dikatakan agama pada hari itu, agama pada hari ini. Apa yang bukan agama pada hari itu, bukan agama yang pada hari ini. Sehingga persatuan kita di atas agama Allah di atas tali Islam. Ketika itu bukan bagian dari Islam, tetapi dilabelkan dengan Islam, maka tidak ada keharusan kita bersatu di situ.
Dan itu adalah hakikatnya perpecahan. Ya, kamu punya keyakinan A, kamu punya keyakinan B, kamu punya keyakinan C, kamu punya keyakinan D. Ya sudah, kita bersatu di situ. Ya, saling menguatkan, saling memaafkan, ya saling bekerja sama dengan akidah yang berbeda-beda. Ini Anda keliru. Ada keliru dalam memahami apa itu persatuan. Tapi kalau seandainya persatuan ada orang yang dia terkena musibah, ya terkena bencana alam, di situ kita sudah tidak memandang lagi agama. Ya, di situ kita sudah pandangannya manusia. Apakah dia seorang manusia? Dia seorang manusia kafir misalnya. Dia membutuhkan makan. Kita sebagai seorang muslim, kita bantu dia untuk makan. Dia membutuhkan pakaian. Kita bantu dia kasih pakaian. Kalau sudah berbicara kemanusiaan, bencana alam dan lain sebagainya. Ya, apalagi orang Islam yang masih dari dalam lingkup umatnya Rasulullah. Bisa difahami? Tapi kalau sudah maksudnya udah jangan saling membahas, jangan saling bantah-membantah, jangan saling menyalahkan dan lain sebagainya. Karena fitrah, karena persatuan perbedaan itu fitrah dan persatuan adalah perintah. Berarti menurut Anda persatuan itulah persatuan menurut Anda, yaitu dengan beraneka ragam akidah kita tidak saling menyalahkan. Itu menurut Anda. Ya, tetapi tidak menurut Allah demikian dan juga tidak menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Wallahu a'lam bishawab.